Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Misyanda dengan NIM 21042191. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Akhir dari Analis Kebijakan, menguji kemampuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan analisis kebijakan yang masuk akal, persuasif, dan bermanfaat. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak II Permana SPMT. Baiklah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, analisis kebijakan dan analis kebijakan. Kedua, infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan. Yang ketiga, kecerdasan buatan dalam kebijakan dan pemerintahan. Dan yang terakhir, Natural Language Processing atau NLP untuk mendukung analisis kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakan dan analis kebijakan. Menurut William Endon, analisis kebijakan adalah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, melakukan penilaian kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan kebijakan. Sedangkan menurut Giovanni dan Paul, analisis kebijakan adalah proses penentuan kebijakan mana yang akan mencapai serangkaian tujuan tertentu berdasarkan hubungan antara kebijakan dan tujuan tersebut. Selanjutnya, analis kebijakan. Analisis kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh analis kebijakan. Mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh analis kebijakan, Vladimir Zeva menyarankan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempelajari makalah penelitian dan laporan dari jurisdiksi lain, menghubungkan dan menyusun informasi khususnya data statistik, mengembangkan data baru misalnya dengan melakukan survei dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, memadukan informasi ke dalam pengarahan dan merekomendasikan pilihan kebijakan. Yang kelima, berbagi informasi antar organisasi mereka dan dengan pihak lain. Yang terakhir, mengevaluasi hasil dan efektivitas kebijakan saat ini. Selanjutnya, terdapat 5 arketipe analis kebijakan, yaitu penghubung, pengusaha, pendengar, penyintesis, dan teknisi. Dan penyintesis merupakan hal yang paling menonjol dari arketipe analis kebijakan. Sintesis dalam konteks analisis kebijakan adalah mencakup berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk memahami bagaimana suatu permasalahan dikonsep, merangkum sejumlah besar informasi ke dalam sinopsis yang lebih mudah dikelola, yang mendukung pengambilan keputusan eksekutif, mempertimbangkan kerangka dan respon alternatif, dan mengembangkan cara-cara yang direkomendasikan untuk menangani masalah kebijakan publik. Yang kedua, infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan. Organisasi pemerintah semakin dihadapkan pada tantangan kebijakan publik yang bersifat kompleks dan memerlukan respon lintas pemerintah yang holistik. Para analis kebijakan berkemungkinan besar tidak memiliki akses terhadap semua informasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan kebijakan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pemanfaatan yang lebih baik terhadap sumber daya pengetahuan yang tertanam dalam organisasi pemerintah. Sistem informasi dinamis dapat menganalisis informasi dan data relevan dalam skala besar dengan akses lintas pemerintah yang akan meningkatkan analisis kebijakan di berbagai departemen dan lembaga. Pemerintah terbuka ada sejak awal mula demokrasi di Athena kuno yang didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang secara proaktif memberikan data dan informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong dan mengakomodasi mekanisme penciptaan tata kelola yang kolaboratif yang melalui teknologi digital. Penggunaan data dalam analisis kebijakan dan administrasi publik dikenal dengan policy analytics, ilmu sosial komputasi, dan informatika kebijakan. Ketiga pendekatan ini menekankan pada kombinasi sumber dan bentuk data besar baru yang relevan dengan kebijakan dengan penggunaan teknik analitik baru dan kapasitas untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di seluruh siklus kebijakan atau di mana kumpulan data dihubungkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan korelasi yang belum ditemukan sebelumnya pada tahap identifikasi dan analisis masalah. Selanjutnya, kecerdasan buatan dalam kebijakan dan pemerintahan. AI sebagai kecerdasan mesin adalah kecerdasan yang diwakili oleh mesin untuk melakukan tugas serupa dengan pembelajaran dan pengambilan keputusan manusia. AI menekankan pendekatan pembelajaran mesin
di mana komputer belajar mengenali fitur-fitur menarik dari data-data tanpa memerlukan panduan a priori dari seorang ahli yang menargetkan tantangan spesifik seperti analisis visual, audio, dan tekstual. Penggunaan AI dalam e-government telah mendapatkan perhatian besar, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Sousa yang menemukan peningkatan penggunaan AI dalam pemberian layanan publik, urusan ekonomi, dan perlindungan lingkungan dengan India dan Amerika Serikat sebagai negara yang paling aktif. Penggunaan AI dalam e-government berpotensi mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dengan memungkinkan pemberian layanan yang lebih efisien dan efektif, serta keterlibatan yang dipersonalisasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Teknologi AI seperti pembelajaran mesin, NLP, dan visi komputer dapat membantu pemerintah dalam hal berikut. Yang pertama, menyederhanakan proses administrasi, kedua, meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat, dan yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Natural Language Processing atau NLP untuk mendukung analisis kebijakan. NLP sendiri dimulai pada tahun 1950 ketika Alan Turing membuat sebuah tes kemampuan komputer untuk menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Kemudian kemampuan mesin untuk berperilaku cerdas dievaluasi dengan tes Turing yang mengukur kemampuan mesin untuk berkomunikasi dengan manusia dan menjawab serangkaian pertanyaan dengan benar. Alat NLP yang saat ini, khususnya LLM, kini mampu menghasilkan teks dengan melihat database teks yang ada dan mensintesis temuannya. Sebuah proses yang mirip dengan cara kerja analisis kebijakan, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa analisis kebijakan dapat ditambah atau bahkan digantikan oleh AI. Upaya terbaru untuk menguji kapasitas NLP ini dalam membantu melakukan analisis kebijakan mencakup pengembangan alat analisis kebijakan semi-otomatis untuk menggali dokumen kebijakan, membantu proses pelabelan yang dilakukan oleh pakar kebijakan, dan secara otomatis dapat mengidentifikasi insentif kebijakan. Lalu, dapatkah sebagian keahlian analisis kebijakan digantikan oleh ditingkatkan oleh AI? Sistem seperti ini dapat memberikan para pengambil kebijakan pandangan yang lebih luas mengenai informasi historis, data, dan tren terkini, serta ekspresi sentimen publik. Selain itu, ketepatan waktu dan efisiensi sistem dapat memberikan staf kebijakan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada keterampilan tingkat tinggi seperti keterlibatan warga dan pemangku kepentingan, pembangunan koalisi, penilaian politik, dan komunikasi analisis tatap muka yang efektif. Selanjutnya, refleksi pertanyaan penelitian. Yang pertama, dapatkah teknologi NLP saat ini melakukan analisis kebijakan yang masuk akal, persuasif, dan berguna? Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini, tujuannya adalah untuk menguji apakah teknologi NLP saat ini mampu menghasilkan catatan pengarahan yang relevan dengan kebijakan, yaitu hasilnya menunjukkan bahwa teknologi NLP yang tersedia bagi kita pada saat penelitian ini dilakukan tidak mampu melakukan analisis kebijakan secara independen yang masuk akal, persuasif, dan berguna secara objektif. Yang kedua, dapatkah teknologi NLP melengkapi pekerjaan analisis kebijakan manusia? Teknologi AI sendiri berfungsi sebagai pelengkap yang berguna dalam analisis kebijakan pemerintah, namun analis kebijakan manusia harus bisa menjadi pusat dari proses tersebut. Analis kebijakan dapat digunakan sebagai dasar untuk versi revisi yang siap untuk mengirimkannya sebagai rantai komando. Pendekatan gabungan dari rancangan yang dihasilkan oleh AI berfungsi sebagai dasar untuk catatan pengarahan yang diedit oleh manusia dapat mendukung pekerjaan rutin analis kebijakan, terutama dalam menyusun bagian-bagian mendasar seperti latar belakang dan status saat ini. Pertanyaan yang ketiga, haruskah model analisis kebijakan saat ini dipertimbangkan kembali mengingat pesatnya kemajuan teknologi? Sebuah pertanyaan mengenai AI, apakah AI akan menggantikan analisis kebijakan, merupakan pertanyaan yang salah. Jawaban yang tepat adalah analis kebijakan yang menggunakan AI akan menggantikan analis kebijakan yang tidak menggunakan AI. Alat NLP sendiri membantu analis kebijakan mengambil arahan untuk membuat catatan pengarahan sebagai petunjuk untuk menghasilkan rancangan catatan dalam 8 detik menggunakan alat yang mirip dengan yang dikembangkan di sini. NLP bisa tertanam dalam sistem pencarian informasi dan sebagai bantuan untuk analisis kebijakan.
Sistem AI yang dapat memberikan temuan-temuan penting kepada pemerintah dan layanan publik dari data historis, menemukan pola, mengotomatisasi proses pengumpulan fakta, dan merangkum informasi dan rekomendasi bisa sangat berguna. Selain itu, NLP dapat menghemat waktu dan uang, dan tentunya sistem seperti ini dapat memperkuat siklus kebijakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.